market. Kalau yang pertama itu saya sudah sempat mengundang seorang ahli pajak untuk membicarakan mengenai pajak dan pembiayaan. Kemudian minggu lalu saya mengundang seorang ahli kuliner untuk membicarakan bagaimana caranya kreatif di dunia F&B. Dan kali ini saya mengajak seorang yang sudah sangat ahli di urusan sosial media, Ibu Wiwi. Mungkin Ibu Wiwi sebenarnya sudah ada sih ya tadi. Mungkin lagi mempersiapkan sesuatu. Mbak Wiwi. Oke, intinya, halo. Apa kabar, Adik? Baik, terima kasih. Semoga Mbak Wiwi juga baik-baik aja ya, sehat ya. Amin, Alhamdulillah sehat. Terima kasih Saya sih, kesempatannya ya, Adik, untuk bisa join di acara ini. terima kasih banget untuk kesekian kalinya membantu saya. Jadi, teman-teman mungkin perlu mengetahui, saya ini nggak cuma sekali undang Mbak Wiwi. Kenapa? Karena kalau ngomongin sosial media, bukan cerita tentang, oh, apakah dia seorang selebgram atau seorang seleb tweet. Bukan. Tapi tentang apa yang diketahuinya di balik semua itu. Strategi-strateginya, kiat-kiatnya. Setahu aku sih Mbak Wiwi sekarang lagi mau present sesuatu ya? Iya. Oke. Mas Rifki bisa dibantu? Silakan Mbak Wiwi. Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat bergabung Bapak dan Ibu semua yang ada di kelas Zoom kali ini bersama saya yang nanti akan membahas tentang perilaku pengguna sosial media yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pemasaran produk kita di sosial media channel. Sebelum masuk ke sini, mungkin saya ingin perkenalkan diri saya dulu, latar belakang saya. Yang mengoperasikan ini dari Mas Rifki ya? Boleh Ya, dilihat betul. mungkin Mas Rifki? Ini latar belakang saya, jadi saya sudah lama berkecimpung di dunia digital. Saya sudah pegang beberapa brand dan 4 tahun terakhir ini saya punya beberapa kelas yang bahasanya seputar social media marketing. Dan karena saya background-nya adalah orang pemasaran, bicara juga seputar branding dan pemasaran, saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau kita melihat gambar yang ada di slide selanjutnya, kira-kira kalau melihat gambar kentang yang ditempatin warna merah, biasanya yang muncul di benak kita itu apa? Oh, ini nggak bisa Jawab ya. jawab ya? Saya yang jawab boleh? Boleh, boleh, boleh Saya Mbak Ade. langsung ke saya langsung kebayang sebuah brand ini sih, fast food. Boleh disebut nggak apa-apa? Oke, McDonald's. Oke, yang sebelahnya? Kabelnya iPhone. Oke. Itulah yang dimaksud dengan branding. Bahkan kadang-kadang kita tidak perlu menempatkan nama atas produk-produk tersebut, orang udah tahu korelasinya di mana sih produk-produk tersebut. Itulah yang dinamakan branding. Kita lanjut ke, nah, brand itu sendiri apa sih? Biasanya orang itu kalau, boleh lanjut Mas? Jadi biasanya orang kalau bicara brand, itu taunya adalah nama produknya saja. Padahal brand itu adalah semua yang ada di layar ini. Baik dari copyright, nama, klaim. Klaim kita atas produk atau brand kita itu bagian dari brand. Kemudian store. Store itu tempat kita mendisplay produk-produk kita, itu bagian dari brand. Jadi kalau kita mengklaim produk kita adalah produk yang sehat, store-nya juga harus menampilkan hal tersebut. Company name-nya itu bagian dari brand. Company name itu kan bagian dari trust. Ketika kita menyebut salah satu provider telco, provider telco X itu lebih bagus daripada yang Y. Itu fungsinya kenapa kemudian kita harus menciptakan trust. Karena dari nama aja orang kemudian bisa langsung terprovokasi. Ini brand ya, saya perlu membahas ini supaya kemudian teman-teman paham kenapa kita perlu tahu positioning brand kita atau produk kita, karena itu bagian dari komunikasi yang akan kita berikan ke konsumen. Bisa dilanjut. Nah,
Ini adalah beberapa hal yang sebenarnya perlu kita ketahui ketika kita membangun sebuah brand. Pertama, promise-nya apa sih? Kita ingin memberikan janji kepada konsumen atas produk kita itu apa? Rice bowl, nona, nani. Enak di setiap butiran nasinya. Itu promise kita terhadap konsumen. Nah, ketika promise itu sudah dibikin, story-nya seperti apa? Kenapa kita mengklaim bahwa rice bowl nona nani ini di setiap butiran nasinya itu enak? Diceritakan brand story-nya, diceritakan bahwa caranya mengolah sehingga setiap butiran nasi nona nani ini mengandung kelezatan karena diolah dari apapun itu yang nanti akan diceritakan. Itu namanya brand story. Itu akan menguatkan promise kita sehingga konsumen akan merasa bahwa oh ternyata enaknya karena begini toh olahannya. Dan kemudian itu juga bagian step orang mau membeli. Purchase moment itu ada yang namanya perilaku orang untuk membeli sesuatu, nanti ada di slide selanjutnya saya akan bahas. Itu kenapa mereka sampai membeli produk kita. Secara psikologis itu udah diteliti selama bertahun-tahun, saya hanya mengikuti apa yang sudah ada pattern-nya. Itu memang mereka melakukan itu ketika membeli sesuatu, termasuk promise dan story-nya itu mempengaruhi perilaku konsumen untuk mau membeli atau tidak produk kita. Inovasi tentu saja, apalagi di era sekarang, kalau kita nggak berinovasi, kita digerus sama kompetitor. Happy experience itu fungsinya adalah supaya tidak terjadi over promise atau less promise dari yang sudah kita berikan ke konsumen. Kita mengklaim rice bowl-nya itu enak di setiap butiran nasinya, tapi ketika sampai ke konsumen, experience-nya beda. Atau promise-nya terlalu rendah karena kita tidak pede. Ketika di konsumen kemudian beda, biasanya konsumen tidak merasa happy. Kira-kira begitu. Ini ada contoh di slide selanjutnya. Aplikasinya ada cookies namanya Grace. Dia menyampaikan bahwa guilt-free pleasure gourmet cookies. Jadi mungkin dia ingin menyasar target market yang mereka mengkonsumsi yang gluten free. Mungkin ini hanya asumsi karena dilihat dari promise-nya seperti itu. Sehingga kamu tidak perlu khawatir dengan membeli cookies kita. Karena ya ini sesuatu yang menyenangkan. Nah, kemudian ditunjang dari story-nya, dia menceritakan. The cookies were created with a bit of luck, bla bla bla, diceritakan. Dari ceritanya, kalau menarik, biasanya orang kemudian akan inovasi yang ada biasanya akan membuat orang yang sudah happy, dia akan kembali beli. Ini contohnya tadi flow-nya. Jadi kenapa kita perlu menciptakan sebuah promise dan ada story-nya, kemudian bagaimana cara menggiring itu sehingga terjadi pembelian, inovasinya seperti apa, dan berikanlah happy experience ke konsumen. Karena konsumen happy di era sekarang, mereka akan memberikan testimoni. Testimoni sekecil apapun yang diupload di sosial media itu wajib dihargain sama pemilik brand atau produk. Karena itu akan memberikan kontribusi terhadap bagaimana nanti orang-orang di luaran yang belum kenal dan akan membeli kita itu akan terprovokasi dari testimoni-testimoni yang ada. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Kemudian di slide selanjutnya, nih kita masuk ke sini. Mengoptimalkan media sosial untuk pengenalan produk ke target market. Apa aja sih yang perlu diketahui? Nih, kalau dulu di zaman advertising masih jaya, itu banyak sekali kondisi yang seperti kita lihat di layar. Billboard segede-gede, gaban, kemudian begitu menarik lah semuanya, terang, ceria, dan segala macam. Kalau sekarang, kita perlu lihat apakah yang seperti ini masih efektif untuk dilakukan. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena di era sekarang, orang itu cenderung nunduk. Dia cenderung nunduk di mobil, kecuali yang pegang setir. Selebihnya, bahkan yang naik motor pun kalau bisa scroll, dia scroll. Pengemudi motor, apalagi yang di dalam mobil. Itu mereka cenderung nunduk. Itu artinya persentase mereka melihat kanan kiri semakin kecil. Sehingga
perlu nggak sih kita mengeluarkan duit? Tentu saja duit untuk placement di tempat-tempat yang ada di layar itu tidak murah. Perlu nggak kita placement di situ? Nah, itu pentingnya untuk kita tahu perilaku konsumen supaya duit untuk pemasaran kita jadi lebih efektif. Ini contoh aja. Selanjutnya kita masuk, nah ini tadi saya bilang, ini adalah customer journey. Jadi, berlaku untuk produk apapun. Ketika saya mau membeli sesuatu, saya harus aware dulu terhadap produknya. Aware itu dalam artian saya harus tahu, saya harus kenal produknya. Saya mau membeli cookies. Ada namanya cookies Nyonya Bian. Apakah saya akan membeli kalau saya tahu produknya aja tidak? Tentu saja enggak. Saya akan membeli cookies-cookies yang sudah saya tahu dulu. Itulah fungsinya awareness. Itulah fungsinya kenapa kita harus memperkenalkan produk kita kepada konsumen. Karena orang akan membeli sesuatu pertama aware dulu dia. Oh, ada cookies Nyonya Bian. Oke, begitu dia tahu ada produk cookies Nyonya Bian, kemudian selanjutnya adalah harus ditimbulkan interest-nya, ketertarikannya. Melalui tadi brand promise, klaim, dan segala macam. Nyonya Bian, coklatnya dari rahasia sejak 1929 misalnya. Sesuatu yang membuat saya jadi penasaran, itu interest. Ketika saya sudah tahu ada produk, oh ada cookies Nyonya Bian. Kemudian saya akan lihat, oh kayaknya menarik. Itu sudah muncul interest saya. Dari mana? Dari brand promise, dari klaim, dan segala macam. Kemudian ketika saya sudah muncul ketertarikan, apakah langsung beli? Kalau orang sekarang, biasanya dia akan cari tahu dulu. Consideration-nya itu tadi mereka akan cari tahu dulu. Dari mana? Dari cari testimoninya kayak apa sih? Bintangnya berapa banyak sih? Kemudian dia akan cari tahu berapa banyak yang review. Terus kemudian kalau orang sekarang itu bahkan sampai menelisik, ini bintangnya beneran atau enggak ya? Bintangnya yang ngasih robot atau bukan ya? Sampai sejauh itu. Sampai kemudian muncul kesimpulan dari sesuatu yang sudah mereka cari tadi, dari consideration yang mereka temukan tadi, mereka akan memutuskan apakah beli atau tidak dari hasil pencarian. Kalau pencariannya mereka meyakinkan, dalam artian, oh testimoninya bagus semua, orangnya benar-benar nyata, bintangnya bagus, reviewnya juga bagus, dan saya sudah tertarik, saya pasti beli. Tapi kalau consideration yang ditemukan tidak mengakomodasi penasarannya, semuanya serba meragukan, belum tentu dia beli. Jadi purchase itu dipengaruhi oleh consideration. Karena orang sekarang, apalagi di sosial media, era sosial media itu eranya orang membeli sesuatu karena terpengaruh terhadap orang lain. Saya membeli lipstik karena idola saya tiba-tiba memberikan review sesuatu yang menarik dan tiba-tiba saya beli. Itu fungsinya kenapa kemudian sebagai pemilik brand harus tadi balik lagi, seberapa kecil pun orang memberikan testimoni harus dihargai. Kenapa? Karena dia nanti akan memberikan pengaruh terhadap konsumen kita apakah mau beli atau enggak. Setelah beli tentu saja lanjutannya adalah retention. Nah, retention itu tergantung dari produk masing-masing. Apakah brand promise yang diberikan sama dengan yang diterima oleh konsumen. Kalau over promise tentu saja biasanya orang nggak akan beli lagi. Nah, itu kemudian balik ke produk masing-masing. Kalau advokasi itu panjang. Saya tidak akan menjelaskan karena ini memang hubungannya dengan build community. Bagaimana kita membuat sebuah komunitas. Itu memerlukan waktu, tenaga, biaya yang tidak besar kalau kita bicara soal komunitas. Tapi kita bicara sampai ke retention aja. Flow-nya ini, untuk belanja apapun, orang biasanya melalui flow ini. Jadi harus tahu dulu, dibikin tertarik, kemudian mereka akan mencari tahu apakah benar produknya semenarik itu, kalau sesuai kemudian mereka akan beli. Kalau hasilnya mereka konsumennya happy, mereka akan beli lagi. Kira-kira begitu customer journey-nya. Kemudian
Selanjutnya, halo, slide selanjutnya. Nah, ini saya mau menjelaskan perilaku konsumen karena kita bicara tentang sosial media. Turun ke bawah dulu, Mas. Perilaku konsumen didasarkan dari ke atas, maksud saya. Tadi nomor 1. Oke. Didasarkan dari perilaku mereka menggunakan mesin pencari, karena ini kita melihat dari Google. Google jadi merilis risetnya mereka berdasarkan riset dari Google. Orang-orang ini saya bandingkan 2018 sampai 2019 year on year. 2020 tentu saja belum ada karena masih berjalan waktunya. Jadi ini sepanjang 2018 dan sepanjang 2019. Di 2018 itu 68% konsumen mengandalkan smartphone ketika mencari informasi produk untuk belanja. Itu artinya berarti kita harus ada di sosial media. Poin-poinnya begitu. Untuk kita tahu setiap kali ada riset, apa sih yang mesti kita lakukan adalah kita membaca yang tersirat, bukan yang tersurat. Jadi kemudian penggunaan e-money. Apa yang mesti kita lakukan? Ketika ada, menurut Google, ada 2,7 kali lipat orang itu kemudian mencari yang berhubungan dengan dompet digital. Itu artinya konsumen sekarang sudah mulai membayar menggunakan e-money. Nah, hubungannya dengan produk kita adalah sebagai pemilik produk, berarti kita harus melengkapi metode pembayaran yang memudahkan konsumen kita yang menggunakan e-money tersebut. Misalnya mulai menggunakan memberikan tambahan yang tadinya cuma transfer, mungkin sudah mulai memberikan tambahan-tambahan lain yang ada hubungannya dengan e-money. Karena sekarang orang-orang sudah mulai melakukan pembayaran menggunakan hal tersebut. Semakin kita mempermudah konsumen kita, biasanya konsumen semakin happy. Nih ya, jadi sekarang ini perilaku orang itu udah mulai terbiasa menggunakan e-money untuk belanja di online. Yang kedua, nah, kenapa saya letakkan yang di 2018 supaya Bapak Ibu tahu bahwa konsumen non metros itu konsumen di luar kota besar selain Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Yogyakarta dan Jabodetabek adalah di luar itu ada pertumbuhan. Itu artinya produk kita sudah bisa dipasarkan lebih jauh lagi. Karena apa? Ada pertumbuhan penggunaan terkait di 2018, berarti 2019 semakin bertambah lagi. Ini pertumbuhan non-metropolitan. Ada 3 yang mereka cari, kecantikan, perawatan tubuh, kemudian otomotif, dan terkait dengan travel. Yang tersirat apa sih? Produk saya nggak ada di sini semua, Mbak. Produk saya makanan. Itu artinya kalau orang sudah aware terhadap belanja yang hubungannya dengan tampilan, kecantikan tampilan, perawatan tubuh tampilan, berarti produk kita juga harus ditampilkan yang menarik. Kenapa? Karena orang udah peduli tampilan. Nah, itu bagi pengusaha makanan dan minuman mungkin sudah mulai harus memikirkan packaging dari produknya. Ditampilkan secara cantik, sehingga kemudian membuat orang-orang bahkan di luar kota-kota besar tadi tertarik. Karena mereka sudah mempedulikan penampilan. Kemudian yang ketiga, nah, ini yang ketiga di 2018 itu stereotyping terpecahkan. Apa itu? Biasanya orang yang belanja popok bayi itu ibu-ibu. Di 2018 bapak-bapak udah beli. Itu artinya komunikasi kita kalau jualan hal-hal yang related dengan itu tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa yang feminin. Karena bapak-bapak juga udah beli. Itu artinya sampai dengan 2019 kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh keduanya. Karena bisa jadi bapak-bapak itu membelikan produk lipstik buat istrinya, membelikan produk bedak ataupun dekoratif gitu buat istrinya.
Itu yang perlu kita ketahui, sehingga mungkin bahasa misalnya, ladies, paket gratis, makanan, cemilan buat di rumah, itu mungkin sudah harus diubah. Karena bisa jadi yang beli laki-laki, meskipun makanannya untuk perempuan. Sesekali kita melakukan pendekatan-pendekatan itu. Secondary targetnya adalah kemudian laki-laki, kalau memang produknya dikhususkan buat perempuan. Bagaimanapun kita harus punya primary target dan secondary target. Bergeser ke TV online kita bisa, artinya berarti orang sudah mulai banyak yang punya pulsa. Karena apa? Mereka nonton TV online. Berarti kemampuan mereka untuk daya belinya ada. Itu yang perlu diketahui buat produk kita. Kemudian yang keempat, nah, kalau di 2018 orang tuh semakin nuntut. Dilihat dari mana? Ketika mereka ngetik paket cepat 1 hari, paket cepat 1 jam, misalnya gitu. Itu berarti mereka menuntut, mereka ingin sesuatu yang lebih cepat mereka terima ketika mereka melakukan belanja online. Nah, itu artinya berarti di 2019 kita juga harus mengedepankan layanan-layanan tersebut. Kalau bisa dibikin delivery-nya yang lebih cepat, kita pilihkan, kita harus sudah mulai mempelajari kurir-kurir atau jasa layanan logistik mana yang memberikan layanan paling cepat. Kemudian kita pelajari supaya kita bisa menyarankan konsumen dengan saran yang terbaik, karena konsumennya udah mulai jadi penuntut. Terus kemudian mereka cerdas, makin cerdas. Kenapa? Karena informasi yang mereka dapatkan semakin mudah sehingga semakin banyak yang masuk di otak mereka. Itu fungsinya buat produk kita adalah berarti kita tidak boleh lagi berkomunikasi ala kadarnya. Tadi kita harus sudah mulai nggak bisa lagi memanipulasi. Soalnya nanti konsumennya akan cari tahu. Kayak tadi yang saya bilang, ini bintangnya 5, tapi dicari tahu dulu. Ini beneran nggak yang respon? Ini beneran nggak yang komen? Sebenarnya di pemasaran hal yang lazim. Kadang-kadang kita membeli komen, kadang-kadang kita membeli likes, itu lazim ya. Untuk bisa meningkatkan trust atau pride atas produk yang kita jual di sosial media. Hanya saja dengan kondisi konsumen yang cerdas, hal-hal tersebut berarti juga harus semakin cerdas disiasati. Jangan sampai nanti malah backfire ke kita, karena dianggapnya ini bohong nih, bintang 5-nya bohong, membuat konsumennya menjadi kecewa. Yang kelima, nah tadi casual society berarti udah dibahas di nomor 1 ya. Kita sudah mulai harus memikirkan tambahan metode pembayaran supaya konsumennya lebih dipermudah. Yang sekarang adalah kelestarian lingkungan. Itu artinya orang-orang udah mulai sadar nih. Itu artinya kita pun kalau mau terjun ikut dalam gelombang hal yang sama, berarti kita sudah mulai memikirkan produk kita harus ramah lingkungan. Dalam kondisi sekarang memang agak susah. Klien saya yang jualan produk buah saja masih bingung bagaimana caranya mengganti packaging plastik ke dalam yang ramah lingkungan. Karena memang kebijakan dan segala macamnya belum mendukung 100%. Masih ada kesusahan-kesusahan yang akan ditemui di lapangan. Tapi itu bukan berarti membuat kita tidak mencoba. Kita mencoba, kita upayakan semaksimal mungkin. Konsumen akan menerima kok sepanjang kita sudah berusaha. Misalnya yang jualan minuman-minuman cup pakai gelas plastik, itu kan udah mulai ada yang nyinyir ya. Wah, gelasnya plastik, ini dong, segala macam. Mungkin kita bisa antisipasi. Misalnya, saya juga belum tahu, ide-ide itu harus dimunculkan. Tapi misalnya, sekarang ada produk-produk plastik yang bisa didaur ulang. Itu mungkin bisa dicoba. Apakah applicable dengan produk kita atau tidak. Karena nanti komunikasinya akan menjadi menarik. Produk kami tidak menggunakan plastik yang mengganggu lingkungan. Produk kami menggunakan plastik yang bisa habis dalam waktu 1 tahun, misalnya begitu. Atau ya sesuatu yang sifatnya mendukung kelestarian lingkungan. Itu bisa dicari. Nah, kemudian selanjutnya
Kita akan lihat, ini kalau kita bicara tentang total populasi dan yang bermain di sosial media. Yang bermain adalah sekitar 160 juta. Separuh lebih dari total penduduk Indonesia. Itu artinya berarti target market kita sangat besar sekali. Mobile phone-nya lebih dari jumlah populasi. Itu artinya satu orang dimungkinkan punya 2 mobile phone. Nah, dengan kondisi begini, bagaimana kita caranya menyasar penjualan? Berarti kan tidak semua main sosial media, tapi mereka punya handphone. Ya mungkin kita bisa melakukan pendekatan dengan SMS. Location based LBA itu, advertising, kita bisa menggunakan itu. Dan bisa kita lihat selanjutnya, ini perilakunya. Mereka masih aktif di bulan terakhir itu 99% mereka masih aktif di sosial media. Yang menarik adalah rata-rata satu orang di kolom yang warnanya biru, rata-rata satu orang punya 10 akun sosial media. Itu berarti sebagai orang yang mau terjun di sosial media, kita mulai harus berpikir, punya nggak daya untuk ada di semua platform tersebut. Kalau kita nggak punya daya atau tenaga atau keterbatasan tim, berarti mungkin kita bisa cukup memilih 1 atau 2. Karena ternyata satu punya sampai 10. Jadi kalau kita ada di semua channel tapi orangnya sama, terus kemudian kita tidak optimasi karena tenaga kita habis mengelola akun-akun tersebut, buat saya jadi tidak efektif. Karena apa? Orangnya sama. Mending pilih 1 atau 2 yang kita memang benar-benar komit bisa mengelolanya dengan serius. Karena mengelola akun sosial media itu tidak mudah, saya paham sekali kesulitannya dan segala macamnya. Jadi tidak perlu memaksakan kita harus ada di semua platform. Karena orangnya ternyata sama. Kita lanjut. Ini perlu diketahui, kenapa saya taruh di sini, karena ternyata 99% orang udah melihat video. Berarti dimungkinkan, 1, mereka sudah paket internetnya tidak terbatas, karena video tentu saja lebih memakan paket data dibanding teks. Gitu. Dan itu artinya berarti kalau kita punya konten, sudah mulai harus belajar tuh. Karena ternyata orang lebih banyak nonton video. Podcast mungkin bisa dicoba. Kira-kira begitu ya. Ini tujuannya adalah supaya kita jadi tahu bahwa orang itu sekarang lebih senang nonton video. Berarti kita harus mengupayakan bikin konten-konten yang visual bergerak. Kemudian di slide selanjutnya, nah ini. Sosial media platform. Ini yang menggunakan itu berarti yang aktif, bukan jumlah penggunanya lebih banyak ya. Ini yang aktif menggunakan. Kalau jumlah pengguna lebih banyak masih Facebook, tapi yang aktif lebih banyak itu ternyata di YouTube. Orang yang punya 10 akun sosial media tadi ternyata lebih sering menggunakan YouTube daripada yang lain-lain. Yang kedua adalah WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, dan Twitter. Nah, kita bicara sampai di tataran 5 besar misalnya. Dari 5 itu, mana yang menurut kita paling sanggup untuk kita kelola dengan keterbatasan tim yang ada? Karena masing-masing itu memiliki keunikan tersendiri. YouTube tentu saja punya keunikan, tapi juga ada plus minusnya. Kemudian WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Ini fungsinya adalah untuk kita menentukan. Kalau kita punya keterbatasan biaya dan tenaga, mana yang akan kita pilih. Kemudian, selanjutnya, nah ini yang menarik adalah ternyata bahkan orang sekarang itu kalau kita lihat digital music yang paling bawah, itu uang yang disimpan dibelanjakan lebih besar ya di situ untuk belanja musik.
Itu artinya orang sudah mulai peduli dengan hak cipta. Berarti dengan produk kita sudah nggak bisa lagi main-main. Kita sudah nggak bisa lagi misalnya bikin video, kemudian ngambil background sembarangan, karena mungkin akan berdampak terhadap produk kita dikritisi. Karena ternyata orang-orang sekarang mau beli musik. Dan ini belanjaannya. Totalnya lumayan, cukup menarik untuk dipelajari. Dan kemudian kita akan bahas di slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mas. Agak lama, mau ditunggu. Ini yang setelah digital marketing ya, di bawahnya lagi? Bawahnya lagi aja. Oke. Yang di sini? Ke bawah. Turun lagi. Nah, tadi setelah kita tahu perilaku orang-orang yang hidup di sosial media, tadi orang-orang yang memanfaatkan mesin pencari, oh perilakunya seperti itu, orang-orang di sosial media, oh ternyata perilakunya seperti itu melalui data-data yang tadi telah saya sampaikan. Sekarang kita harus pahami dulu bagaimana sih dan apa sih itu digital marketing. Digital marketing itu adalah sebuah proses penciptaan, proses pengkomunikasian produk-produk kita. Mediumnya apa aja? Tadi search engine, kemudian website, sosial media, mobile apps, dan email. Ini mediumnya kalau kita mau melakukan kegiatan pemasaran. Di search engine, apa yang mesti dipelajari? Kita bisa turun ke bawah, slide selanjutnya. Nih, kalau di search engine, supaya produk kita nongol, kita harus belajar di nomor 1 dan nomor 2, SEO dan SEM. Ini sangat teknis, tapi teman-teman perlu pahami bahwa kalau produk kita mau bisa nongol di halaman pertama, ya kita harus mempelajari nomor 1 dan nomor 2. Nomor 2 relatif lebih mudah karena hanya beli. Nomor 1 itu sifatnya lebih teknis dan dia bangun untuk keberlangsungan yang lebih panjang. Kedudukan brand kita di mata Google. Kemudian konten marketing, kemudian email marketing, dan sosial media marketing yang terakhir. Konten marketing itu adalah konten-konten yang kita upload di sosial media dengan tujuan tertentu. Bedakan konten dan konten marketing. Saya upload foto gambarnya kopi, minuman kopi. Saya cuma bilang, panas-panas gini enak nih minum kopi. Itu konten saja. Tapi kalau konten marketing adalah panas-panas gini enak nih minum kopi, berminat, subscribe dulu dong. Itu konten marketing. Kenapa? Ada call to action-nya. Kita minta orang untuk subscribe. Atau berminat, beli 2 dapat 1. Segera ya saat ini. Besok sudah ganti. Itu konten marketing. Bedanya itu. Jadi kalau konten dan konten marketing adalah tergantung dari tujuannya. Email marketing. Di Indonesia saya belum tahu email marketing yang sukses. Studi kasusnya saya belum menemukan. Rata-rata orang tidak mau baca email marketing. Kenapa? Karena tidak diperlakukan secara spesifik, secara pribadi, secara personal. Padahal email marketing itu fungsinya adalah supaya kita bisa langsung head to head ke konsumen. Karena email itu sangat pribadi. Kenapa saya bilang begitu? Biasanya belum ada klasifikasi. Jadi buat saya yang saya daftar nih, misalnya di toko kue Joni. Saya masukin email karena saya pernah belanja online di toko kue Joni. Kemudian, toko kue Joni, saya tahu nih, saya tidak suka sama makanan yang berbau keju misalnya. Tapi saya ditawarin email marketing. Dapatkan segera paket kue keju langsung dari oven. Kemungkinan nggak akan saya baca. Kenapa? Karena saya nggak suka keju. Karena saya bahkan anti terhadap keju. Nah, email marketing bisa sukses kalau kita bisa mengolah data-data yang masuk dengan benar. Misalnya, klasifikasi orang-orangnya. Oh, berarti Mbak Wiwi ini dia nggak suka keju, dia sukanya coklat. Oh, Mbak Ade sukanya keju dan coklat. Oh, Mbak Dela bahkan nggak suka kue. Dia sukanya kopinya saja, kopi yang saya miliki.
Jadi nanti pada saat kita melakukan email blasting, klasifikasi itu tadi yang harus kita pilih. Misalnya utamakan info-info yang relevan dengan yang disukai sama Mbak Bibi, yang disukai sama Mbak Ade, dan yang disukai sama Mbak Dela. Jangan di blasting. Karena kalau udah di blast, kalau nggak ada relevansinya dengan saya, nggak akan saya baca. Itu fungsinya email marketing. Kenapa dia sangat menarik? Karena setiap orang yang main di sosial media pasti punya email. Bahkan yang tidak main pun pasti dia punya email. Sebenarnya dia powerful kalau kita bisa memanfaatkannya. Nah, sosial media marketing itu yang mungkin teman-teman tanpa disadari sudah dilakukan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ke slide selanjutnya. Setelah ini, nah, apa sih hal yang harus dilakukan supaya kita bisa melakukan sosial media marketing? Pertama, tentukan dulu targetnya, target audiens. Banyak orang tidak pernah melakukan hal ini, kecuali brand-brand besar ya. Tapi kalau UMKM jarang sekali. Mereka hanya bikin akun sosial medianya, kemudian upload fotonya, udah. Ketika ditanya targetnya siapa, ya semua orang. Selalu jawabannya begitu. Ketika saya tanya, ketika saya mengajar di beberapa kelas UMKM, mereka jawabannya begitu. Persepsi mereka dengan mengambil pangsa yang luas, produknya akan laku semakin luas. Padahal tidak begitu kalau kita bicara komunikasi. Kalau kita bicara komunikasi pemasaran, targetnya semakin luas, semakin susah kita akan melakukan komunikasi. Kenapa? Karena bingung, terlalu luas targetnya. Tapi kalau targetnya sudah ditentukan, akan semakin mudah. Kita ngomong sama target umur 25-30 dengan target umur 45-50 akan berbeda. Kira-kira begitu target audiens pentingnya. Terus tentukan goals-nya. Strategi itu bisa diubah. Tahun ini saya ingin menyasar target audiens untuk kelas 25-34. Alasannya apa? Alasannya karena produk saya memang untuk mereka. Dan kemudian saya melihat mereka ini orang yang sangat aktif di sosial media. Harus ada alasan pada saat pemilihan target audiens. Tidak asal cap cicup. Jadi tahu dulu kenapa memilih target tersebut. Oh, saya memilih 45-65. Kenapa? Karena mereka punya daya beli. Biasanya orang-orang di usia ini udah mempunyai duit. Jadi kalau saya jual harga mahal, mereka nggak akan mikir. Mereka biasanya mikirnya adalah lebih ke layanan. Misalnya begitu. Nggak apa-apa, semua target punya daya beli. Bahkan anak-anak pun punya daya beli, karena yang beli orang tuanya. Kemudian, goals-nya apa? Harus yang spesifik. Spesifik misalnya begini, tahun ini saya mau bikin Instagram, saya pilih Instagram karena produk saya lebih cantik kalau saya tahu di Instagram. Targetnya adalah usia 25-34. Kemudian goals-nya di tahun ini karena saya baru bikin, saya ingin menyasar 500 followers dulu. Kemudian dia harus measurable, mudah diukur. Dengan 500 itu, dengan kemampuan yang saya punya, saya kayaknya bisa deh. Karena saya sendirian, saya punya produk sendirian, 500, seperti kita ketahui, kalau kita bangun akun pertama itu, mencari followers susahnya minta ampun. Ini kita bicaranya organik ya, belum bicara yang diakal-akalin. Itu sangat susah. Kadang-kadang 2 tahun juga kita masih cuman kisarannya 100-200 kalau kita nggak tahu caranya. Nah, harus yang terukur oleh kita. Ketika kita mengklaim setahun ini harus menyasar 500 followers, itu mampu nggak kita? Oh, mampu saya karena saya punya A, B, C, D, F, G. Oke. Dan segala macam tadi, relevan dan timely. Kemudian pilih tadi, platformnya udah dipilih, targetnya udah dipilih, goals-nya juga udah dipilih, kemudian promote, pakai ads. Rata-rata mungkin sudah pakai ads ya, tapi mungkin sebagian orang merasa bahwa kok saya nggak pernah dapetin penjualan ya dari ads saya. Paradigma orang melihat ads sebagian besar itu masih salah. Ads itu adalah, sebentar saya lupa tadi saya lupa ngecas, itunya habis.
Jadi paradigma orang terhadap ads itu adalah saya bisa langsung jualan dengan memasang ads. Bisa, tapi sebenarnya ads itu adalah semacam flyer. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan awareness bahwa nanti kita bisa sampai drive to traffic atau misalnya sampai ke penjualan itu bisa. Sepanjang tadi kita jago, biddingnya jago dan segala macamnya jago bisa. Dan ads itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama adalah materi iklannya. Pada saat kita bikin ads, kita harus paham dulu materi iklannya seperti apa. Kita harus paham target audiens kita. Kemudian setelah materi iklannya, momen. Jadi saya pernah beberapa kali trial and error soal ads. Momen ternyata berpengaruh terhadap ads yang saya pakai. Waktu itu saya pernah pasang ads untuk 17-an. Jadi harganya misalnya 17 semua gitu. Itu ternyata orang tertarik karena momen. Begitu saya pakai dengan pendekatan yang sama, momen yang nggak ada, beda. Konotasinya beda. Mungkin secara psikologis orang juga gegap gempita, 17-an segalanya serba 17, terus mereka kayak ke-trigger. Mungkin begitu. Jadi pengalaman saya momen itu menentukan. Kemudian proses bidding. Nah, proses bidding itu hanya bisa, kalau kita mau tajam, dilakukan terus-menerus. Nggak bisa saya memberikan tips sekarang, kemudian hasilnya akan sama, nggak. Karena proses bidding bahkan antara dan produk yang lain, antara satu momen dengan momen yang lain, kalau saya menggunakan strategi bidding yang sama, hasilnya belum tentu sama. Adjust and repeat of course. Jadi kita harus selalu melakukan adjustment dan terus-menerus berusaha. Kira-kira begitu Mbak Ade. Oh, ini udah selesai. Ini belum dihapus. Biasanya kalau di kelas biar nggak ngantuk. Oke, berarti udah selesai nih ya sharing screen-nya ya. Thank you Mas Rifki. Semoga teman-teman nggak ngantuk ya, karena kalau saya sih justru mendapatkan insight banyak, jadi pengen nanya-nanya banyak, boleh ya Mbak ya? Boleh. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, juga bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat di sebelah bawah. Nanti saya akan memilih mana yang kita pilih untuk dijawab oleh Mbak Wibi. Tapi karena belum ada pertanyaan di chat, berarti aku dulu yang nanya nih. Soal yang tadi nih, ini kan terlihat bahwa ternyata yang paling tinggi penggunaannya, paling banyak dibuka adalah YouTube. Kedua, WhatsApp. Nah, saya yakin pertanyaan semua orang nih biasanya gini, jadinya harus yang mana dong? Saya punya sosial media yang mana? Apakah saya harus punya semua? Atau ada sosial media tertentu yang kayaknya hanya cocok untuk beberapa bisnis gitu? Gimana menentukannya nih, Mbak? Kalau menentukan itu kita ukur dulu kemampuan kita. Sebaik-baiknya kita melakukan pemasaran adalah di tempat yang kerumunannya lebih banyak. Tapi kita balik lagi, mampu nggak kita? Gitu. Sama misalnya begini, saya sih pengennya bukanya di PS. Tapi mampu nggak saya bayar sewa di PS? Kalau saya nggak mampu ya jangan di PS gitu. Balik lagi, kalau saya mampu bagus di PS gitu. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan brand kita dan kita bisa menjual dengan harga-harga yang relatif menggiurkan gitu kan, untungnya jadi lebih besar karena itu bicara soal kemampuan daya beli orang yang ke PS itu beda dengan yang ke pasar induk misalnya begitu. Nah itu balik dulu ke kita, mampu nggak? Kalau kita mampu bikin video YouTube kan berarti kita harus memproduksi video. Kalau kita mampu, ya pakailah YouTube. Kalau nggak mampu, sepaling dekat kemampuan kita itu di mana sih? Instagram, Mbak. Atau bahkan saya hanya bisa pakai WhatsApp, Mbak. Saya nggak tahu caranya bikin. Nggak apa-apa. Status di WhatsApp itu powerful, menurut pengalaman saya. Oke. Jadi, kenapa powerful? Karena biasanya di situ adalah orang-orang yang sangat dekat. Kita kan nggak mungkin memasukkan atau WhatsApp itu status tuh hanya bisa nongol kalau masing-masing pihak menyetujui.
Ya. Saya punya nomornya adik, tapi adik nggak nyimpen nomor saya, WhatsApp saya nggak akan nongol di statusnya adik. Kalau kesepakatannya terjadi, adik juga nyimpen nomor saya nyimpen nomornya adik, status saya biasanya nongol di statusnya adik. Nah, itu artinya ikatannya berarti lebih kuat. Emosionalnya lebih kuat dibanding sosial media yang lain. Berarti kita akan lebih mudah melakukan promosi ke mereka. Kenapa? Karena ikatannya lebih dekat. Tinggal kita paham nggak caranya mempengaruhi target yang ada di status WhatsApp tersebut. Kira-kira begitu Mbak Ade. Nah, ini udah mulai ada pertanyaan, jadi mungkin kita langsung bergeser ke pertanyaan ya. Yang pertama dari Mas Rafael Arsono, katanya, ini sekalian boleh dibuka aja ya, Anyut. Jadi katanya, terima kasih Mbak Wiwi untuk presentasinya. Soal email marketing, gimana nih cara taunya kesukaan atau kebutuhan spesifik sekelompok customer? Oke. Ada yang namanya email lead. Jadi, atau email magnet. Jadi kalau kita mau dapetin banyak-banyak email, itu beberapa orang melakukan pendekatan adalah namanya lead magnet. Jadi pendekatannya misalnya, saya bikin aja tips jualan di Instagram yang langsung pokoknya bombastis lah. Berminat, download. Begitu mau download, masukkan kan, masukin dulu emailnya, segala macam data diri. Data dirinya tergantung dari kebutuhan kita. Apa yang ingin kita dapetin dari orang-orang tersebut. Nah, itu baru dikumpulkan. Itu untuk bagaimana caranya kita mengumpulkan database. Karena untuk bisa menggunakan email marketing, kita harus punya database dulu. Database-nya bisa didapatkan dari itu. Atau kita bisa beli database. Bedanya apa? Kalau kita bikin list sendiri, magnet sendiri, kita bisa mengklasifikasikan atau kita bisa menulis data-data apa yang kita hadapkan. Tapi kalau kita beli, nggak bisa. Kalau beli, kita nggak perlu repot, nggak perlu bikin list tadi, magnet tadi, perlu harus bikin sesuatu yang orang mau download, atau bikin sesuatu yang orang mau ngisi form yang kita hadapkan, itu kan ada effort ya. Kalau beli enggak, tapi ada plus minusnya. Kira-kira gitu, Mas. Semoga terjawab ya, Mas Rafael ya. Nah, ini pertanyaan kedua juga menarik dari teman saya, Putih. Hai Mbak Wiwi, saya usaha kuliner produk unggulannya tuh bebek sama ayam bumbu Madura 9 rempah dengan target market A dan B. Nah, saya mau optimasi melalui Instagram. Menurut rekomendasi Mbak, itu lebih efektif menggunakan influencer atau promote social ads dengan target market yang lebih spesifik melalui Instagram. Nah, Mbak Wiwi ini juga ahlinya kalau ngomongin influencer, beliau nih adalah semacam mamah-mamahnya para influencer. Pernah Mbak Adi. Jadi ini pertanyaan yang lumayan sering dilontarkan oleh pemilik usaha kuliner. Karena mereka suka, kan budgetnya juga nggak kecil ya Mbak ya. Jadi mereka cuma ingin tahu seberapa efektif dan lebih efektif mana. Tergantung, dua-duanya itu ada kebutuhannya kalau menurut saya dan saling melengkapi. Influencer itu fungsinya adalah untuk mempengaruhi, karena bagaimanapun dia kan punya baik sekantung kecil ataupun sekantung besar orang-orang yang kalau dia ngomong apapun akan didengerin. Ya. Dia mau ngomong ini makanannya enak ya, sekantung-kantung orang itu tadi itu akan langsung terprovokasi. Tujuannya adalah begitu. Kalau influencer, sepanjang kita bisa memilihnya dengan tepat. Jadi jangan asal, karena kalau asal biasanya nanti malah kita yang rugi, nggak dapat apa-apa. Pengalaman saya berkali-kali bayar influencer mahal nggak dapat apa-apa. Dampaknya hampir nggak ada kecuali cuma dapat impresi dan reach itu saja. Tapi yang dihadapkan dari itu saya nggak dapat. Padahal kalau impresi dan reach, ya saya pakainya ads aja. Yeah. Kalau dengan influencer, saya tidak menyasar impresi dan reach. Soalnya saya butuhnya lebih, saya butuhnya orang-orang itu terprovokasi, saya butuhnya orang-orang itu akan bertanya, dia bisa menjelaskan dan segala macam. Tujuannya adalah making engagement. Tapi kalau cuma impresi dan reach, saya pakai ads. Tentu saja pertama lebih murah, jangkauannya lebih luas, saya bisa menentukan sendiri mau tayang di mana dan segala macam. Dua-duanya saling melengkapi kalau menurut saya. Tergantung
objektif kita apa pada saat tadi kita menggunakan ads ataupun influencer. Kira-kira begitu ya Mbak Putih ya. Kalau gitu aku terusin pertanyaannya deh. Kalau misalnya, let's say Mbak Putih ini mau memilih memakai jasa influencer, bagaimana memilih influencer yang tepat untuk sebuah produk? Apakah, soalnya kan kalau secara umum orang akan bilang, oh pakai yang si A aja followersnya ratusan ribu, yang satunya lagi followersnya bahkan jutaan gitu. Seperti apa yang efektif nih? Pertama kan ketika kita menggunakan influencer, kita sudah tahu tujuan. Bahkan orang yang hatersnya banyak pun bisa dipilih kalau tujuannya tepat. Gitu. Jadi pertama tentukan dulu tujuannya. Tujuannya menggunakan influencer itu apa? Kalau misalnya saya ingin orang influencer itu pakai dan kemudian dia bisa mempengaruhi followersnya dan hadapannya followersnya beli. Atau bahkan saya ingin influencer itu gimana caranya supaya followersnya beli produk saya. Misalnya sampai call to action-nya adalah buying something gitu. Berarti satu, pilih influencer yang kita lihat dulu nih profilnya. Kalau saya ngelihat profil influencer itu saya sampai meneliti apakah followersnya itu beneran atau beli misalnya begitu. Yang kedua, itu skimming aja bisa, tapi itu butuh keahlian ya. Kalau teman-teman nggak ahli di bidang itu ya kita langsung jumping aja. Yang paling mudah dilihat adalah kolom komen. Karena likes pun kita sama-sama tahu itu bisa diakalin. Jadi itu nggak bisa jadi patokan menurut saya. Yang akan saya lihat adalah di kolom komen. Kita lihat, amati komen-komen yang masuk itu, apakah cenderung mereka biasanya selalu setuju dengan apa yang disampaikan influencer tersebut, atau bahkan cuma nyerang influencernya. Kalau ada yang nyerang, prosentasenya berapa banyak dengan yang suka. Itu dulu kita lihat. Begitu kita udah dapat, oh profil ini tepat nih, baru kita cari relevansinya dengan produk kita. Misalnya produk kita adalah produk minuman jahe. Terus kemudian saya pengen pakai Syahrini. Ada nggak relevansinya dengan produk kita? Kalau ada, ya boleh. Setelah tahu tadi ya, engagement-nya beneran ada dan segala macam, dari situ tahu, baru dicari relevansi dengan produk kita. Kalau ada, baru dipilih. Kira-kira begitu Mbak Ade. Oke, kalau tadi pasti ada relevansinya ya, karena kalau misalnya sering kena badai, pasti butuh jahe, biar hangat gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Pertanyaan berikutnya masih terkait dengan influencer. Bagaimana teman-teman di sini bisa tahu mana yang followersnya asli atau enggak? Itu bukannya ada semacam aplikasi gitu ya Mbak ya? Ada, ya. Cuman kalau saya, kadang-kadang aplikasi itu juga tidak 100% akurat, tapi kalau kita males untuk meneliti satu-satu itu bisa jadi acuan. Kalau tadi saya bilang kalau kita udah pengalaman, bahkan kita skimming sesaat aja kita udah tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Kalau belum, ya kita bisa pakai alat. Karena kalau untuk satu-satu agak PR banget, pasti orang males. Oke, thank you. Nah, sekarang dari Rai Arnik. Halo Mbak, aku setuju banget. Emang agak sulit ya naikin followers di Instagram. Bisa di-share nggak tips and triknya? Karena selama ini saya memakai Instagram Ads dan makin kesini makin lesu. Karena saya spesifikkan audiensnya sesuai target market saya. Jadi sekarang nggak banyak new followers-nya. Nah, kenapa tuh Mbak kira-kira? Ini ada dua pertanyaan berarti. Satunya tips and tricks untuk meningkatkan fan follower di Instagram, satunya pemanfaatan ads ya. Kan dua hal yang berbeda ini. Satu, cara paling mudah untuk kita bisa mendapatkan fans follower adalah, kalau buat saya, dan ini sudah saya praktekkan beberapa kali dan berhasil, follow unfollow. Ini nggak bagus, tapi ini berhasil buat saya. Follow-lah akun-akun yang punya fans kuat. Kayak artis drama Korea, K-pop, Syahrini, Raffi Ahmad, dan segala macam, follow aja. Minimal satu pasti dapat. Nanti unfollow lagi, nanti follow lagi dapat. Itu. Oh ya, bisa begitu ya? Bisa. Tapi itu kan butuh effort besar ya, karena memang penambahannya nggak bisa bombastis. Penambahannya
bisa cuma 5, 3. Dalam sehari misalnya saya follow unfollow, artis itu ya penambahnya cuma kisarannya segitu. Nggak bisa sampai 20, 50, jarang. Pernah, tapi jarang sekali. Penambahannya biasanya di bawah 10. Itu kalau kita mau rajin. Tapi kan kalau saya males, ini saya hanya mencoba aja triknya benar atau enggak. Kira-kira itu. Kalau yang pengen cepat lagi, bikin kayak kuis. Follow itu semakin cepat. Dengan misalnya memberikan paket-paket yang menarik. Memang kita harus punya atau harus mempersiapkan dana untuk itu. Kalau kita mau terjun di sosial media. Daripada buat influencer misalnya dana kita cekak, kecuali dana kita memang banyak ya. Kalau dana kita cekak, mendingan kita menggunakan kuis-kuis untuk men-trigger orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, pakai hashtag. Hashtag yang relevan dengan isi kita biasanya bisa mendatangkan followers. Itu kalau untuk yang nyari di Instagram. Kalau untuk ads, nah tadi saya bilang, ads kalau sampai lesu berarti kesalahannya bukan pada ads-nya, kesalahannya ada pada kita. Karena memang ads itu seni kalau buat saya. Saya nggak bisa menjelaskan tanpa menunjukkan dashboard-nya. Tapi ketika kita nanti masuk di misalnya di dashboard itu kan ada yang namanya audience insight. Itu harus kita pelajari. Jadi banyak orang tidak masuk ke sini. Mereka masuk langsung ke misalnya ke kamu mau apa sih gitu kan. Terus mereka akan pilih. Kalau saya biasanya kalau ads itu kan ada tiga pilihan. Pilihan pertama itu awareness, pilihan kedua itu bisa mendatangkan traffic dan segala macam, ketiga sampai ke konversinya. Kalau saya di tengah. Karena memang tujuan ads itu tadi utamanya adalah untuk meningkatkan keterkenalan atau create awareness. Kayak tadi, sebenarnya ads itu lebih kayak flyer atau yang di selebar-selebaran yang dikasih di jalan-jalan misalnya gitu. Yeah. Nah, kemudian setelah dipilih di sini kan nanti dimasukkan tuh mau targetnya siapa, masukin segala macam. Nah, jarang mereka yang masuk ke audience insight. Padahal kalau kita masuk di sini itu kita udah diarahkan. Misalnya kamu mau pasang ads apa? Pasang kopi. Nanti ada tuh di situ masukin. Nanti itu data akan muncul semua. Oke, berarti kalau kamu mau pasang iklan kopi, ini loh orang-orang yang mau kamu sasar. Itu muncul semua sampai ke pekerjaannya apa, dia tinggal di mana dan segala macam. Itu kita pelajari. Nah, itu tadi seninya. Kalau kita jago, kita akan efektif menggunakan ads. Dan sekali lagi, ads itu sense, ketajaman kita. Kalau kita sering menggunakan, lama-lama kita bisa tajam. Yang kedua, kalau di Facebook, itu kan dia bisa ada trialnya, masa trialnya. Jadi, kita ada uji coba dulu. Jangan langsung pakai yang nggak uji coba. Karena di uji coba itu, kalau buat saya, di 3 hari pertama itu penentuan apakah saya akan melanjutkan atau tidak. Dan menurut saya mesin algoritmanya juga masih belajar ketika kita pasang. Okay. Dia lagi mempelajari nih, ketika dibuang ke ini siapa sih yang suka, siapa sih yang nggak suka, oh ini efektif atau enggak, dia lagi belajar. Nah dari situ kalau kita mau nambah baru setelah di fase-fase tadi uji coba tadi, masukkan semuanya, hasilnya seperti apa, sesuai enggak dengan target kita. Kalau enggak, ya berarti kita ubah dulu. Jadi duitnya jangan gede di 3 hari pertama. Oke. Ya. Kira-kira sangat membantu. Tapi tadi kan sebenarnya harus memandang dashboard baru tahu kalau kayak gini orang-orang yang nggak biasa nggak kebayang ya. Iya, iya. Nah, mungkin nanti kita bisa tanya kalau misalnya Mbak Wiwi lagi ada sesi lainnya ya. Boleh. Tapi tadi Mbak Wiwi sempat bicara tentang hashtag. Ini pasti saya yakin juga teman-teman punya pertanyaan yang sama dengan saya. Bagaimana menentukan hashtag? Jadi, ada kalanya saya lihat hashtag itu memang sesuai dengan konten, tapi ada juga hashtag di mana fungsinya saya rasa adalah untuk mencari perhatian dari orang yang mungkin tidak follow, seperti hashtag follow like to like, follow to follow, something like intinya mencari supaya orang membaca si postingan ini. Tapi menurut Mbak Wiwi sendiri, bagaimana caranya sebenarnya
menempatkan hashtag yang tepat untuk postingan kita supaya efektif juga? Oke. Yang pertama, kita gunakan satu itu yang namanya branded hashtag. Branded hashtag itu adalah hashtag milik kita sendiri. Kalau namanya Cookies Nyonya Bima, pakailah itu dulu. Satu, dalam setiap postingan cantumkan branded hashtag kita. Kenapa? Biar orang tahu. Gitu. Yang kedua, nebeng ke hashtag yang sudah gede, tapi yang relevan. Jangan yang tidak relevan. Like to like itu nggak relevan dengan produk kita. Yang relevan apa? Sesuai dengan target. Misalnya hari itu kita mau bicara Hari Kartini misalnya. Cookies Nyonya Bima mengucapkan Hari Kartini. Ya kan, fotonya, foto cookies dan segala macam lah, materialnya relevan antara produk dan ucapan Hari Kartini. Kadang-kadang orang kalau bikin ucapan juga nggak bikin relevansi dengan produknya. Yang penting cuma gambar Ibu Kartini sama quote. Kalau bisa, kalau kita bisa bikin materi yang ada kaitannya dengan produk kita lebih bagus. Sehingga kita bisa mengoptimalkan hashtag tersebut. Ini asumsi material kreatifnya ada foto kita, ada foto produk kita, kemudian ada relevansinya dengan Hari Kartini. Misalnya begitu ya, ini kita asumsi. Yang pertama harus dicantumkan adalah branded hashtag kita. Kita harus bikin dulu yang cantik. Yang kedua adalah nebeng, hashtag-hashtag umum tapi yang relevan. Yang relevan itu relevan dengan konten pada saat itu. Misalnya Hari Kartini ya, cari Hari Kartini. Kenapa? Supaya nanti ketika ada orang yang nyari atau bikin hashtag itu dan itu nongol, paling enggak produk kita dapat impresinya. Oke. Yang ketiga adalah hashtag yang umum lagi, yang lebih besar tapi ada hubungannya. Hashtag umum yang mungkin sering kita gunakan, misalnya jajanan Indonesia. Setiap kali kita upload, kita selalu menggunakan jajanan Indonesia. Supaya apa? Ketika orang nyariin, produk kita tampil. Paling banyak, usahakan hanya maksimal 5 hashtag. 1 branded hashtag, yang 4 hashtag tebengan. Tapi yang relevan dengan produk kita. Kalau kita punya hashtag yang lagi happening, yang memang menjadi acara kita boleh. Kenapa maksimal 5? Algoritma Instagram itu tidak menyukai hashtag yang terlalu banyak. Mereka berasumsi ini caper, ini cari perhatian dan segala macam. Sehingga membuat biasanya dia akan ditampilkan di paling ujung kalau hashtag tersebut diketik orang. Jadi kalau bisa mungkin. Berguna banget tuh informasinya. Saya yakin teman-teman di sini juga punya pertanyaan yang sama tadi dengan saya. Oke. Oke, ini apa Mbak Ade? Ini sekarang ada pertanyaan dari Mas Alexander. Hai Mbak Wiwi, strategi untuk menaikkan engagement followers Instagram yang strategik gimana ya? Supaya bukan sekedar punya banyak followers, tapi juga merekanya engage. Gimana tuh Mbak? Caption. Ya. 1. Orang itu menyukai sebuah postingan kalau mengandung 4 unsur. 1. Informatif, aspiratif, mengandung nilai ekonomi, dan hiburan. Jadi, konten kita harus mengandung salah satu atau keempat-empatnya. Baru itu bisa men-trigger orang. Informatif itu ya ini bicara soal kreativitas. Saya nggak bisa mengajarkan, oh kamu harus begini tanpa tahu produknya apa. Tapi bikinlah konten yang mengandung 4 unsur ini. Informatif, aspiratif, kemudian mengandung nilai ekonomi dan hiburan. Mengandung nilai ekonomi itu maksudnya gimana? Misalnya promo. Kemudian promonya yang bombastis. Jangan promo kita sendiri juga ngelihatnya aja nggak tertarik gitu ya. Boleh dicek kalau di akun Kopi Mbaknya itu, promo saya itu ketika saya kasih ads itu banyak banget komennya. Berarti orang-orang suka dengan itu. Nah, kemudian informatif itu ya kita tahulah bikin konten-konten yang membuat orang tuh merasa dapat informasi baru. Aspiratif dapat aspirasi baru. Misalnya kalau konten kita kopi, bikinlah cara membuat kopi tapi yang tidak kebanyakan. Yang ketika orang melihat itu jadi dapat aspirasinya, dapat inspirasi. Itu memang butuh perenungan. Dan kemudian caption.
Caption itu bagian paling penting untuk menarik orang mau komen atau enggak. Biasanya itu. Kalau kita jago bikin rangkaian kalimat yang menarik orang, itu orang akan komen. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana caranya? Itu ada kelasnya lagi ya. Yang bisa dijelaskan, karena itu skill-skill tersendiri. Tapi bahwa kita perlu pahamnya adalah tadi, mengandung 4 unsur dan captionnya harus menarik. Mas Alexander, ada pertanyaan tambahan dari jawabannya Mbak Wiwi? Very clear, Mbak Adi, Mbak Wiwi, membantu, thank you. Terima kasih. Sudah membantu katanya. Terima kasih. Sudah membantu. Terima kasih Mas Alexander. Nah, ini juga ada banyak, Mbak. Kalau ini dari Galaxy A9, saya kurang tahu. Namanya tidak ada, tapi siang Mbak, untuk saat ini pro berbayar lebih efektif atau tidak? Terutama di FB, karena saya lihat harga yang ditawarkan ternyata lebih mahal dari MP, seperti yang Mbak Wiwi sampaikan di awal, pembeli sekarang sudah lebih pintar. Pro berbayar itu maksudnya apa ya? Saya juga kurang paham. Mungkin maksudnya ads ya? Untuk konten yang ads. Maksudnya apa Mas Galaxy? Benar, promosi berbayar. Terus MP itu apa? Saya kurang paham. Boleh dijelaskan dulu nggak? Oke. Mungkin kita skip dulu. Jadi nanti untuk Galaxy A9 bisa dilanjutkan pertanyaannya di kolom chat supaya kita bisa follow up. Saya mungkin teruskan dulu. Ini ada pertanyaan yang ini nih, lanjutan dari yang soal hashtag. Dari Ratih Suci Wulandari. Itu artinya minimal hashtagnya hanya 5. Kalau lebih dari itu, mungkin bukan minimal ya, maksimal hashtag hanya 5 ya. Kalau lebih dari itu, bahkan sampai 15, itu tidak terbaca atau gimana, Mbak? Bukan tidak terbaca. Jadi, masing-masing platform itu kan punya algoritma. Jadi, algoritma itu yang perlu kita pelajari supaya mereka itu mempertimbangkan keberadaan kita. Nah, untuk hashtag, biasanya mereka akan selalu berubah. Sekarang saya bilang begini, tahun depan bisa jadi berubah. Karena biasanya mereka selalu menyesuaikan terus-menerus, sesuai perilaku dari penggunanya. Kalau dulu, itu kan hashtagnya banyak banget. Dan mungkin banyak orang jadi terganggu, karena banyak konten tidak relevan. Tadi, banyak mencantumkan konten hashtag yang tidak relevan. Sehingga Instagram mempelajari nih. Nah, kemudian dia memperbaharui algoritmanya, yaitu dia hanya akan mengoptimalkan, menampilkan produk-produk ataupun akun yang hashtagnya tadi relevan dan tidak banyak. Karena kalau banyak dianggapnya orang ini terlalu caper dan dia terlalu pengen tampil di mana aja. Sehingga dia akan mendahulukan yang tadi. Saya sih jarang menggunakan 5. Saya biasanya paling banyak 3. Makanya kenapa di algoritmanya juga disebutkan sih, sampai dengan 5 masih bisa ada batasan toleransi. Oke. Tapi ini masih kalau menggunakan banyak silakan, tidak ada larangan. Cuman berarti nanti kemudian ya mungkin kita akan ditampilkan di, kalau kita bicara discovery-nya itu mungkin paling bawah kali, yang mana orang udah males lihat. Kira-kira begitu. Oke. Ini pertanyaannya masih dari Mbak Ratih juga. Kembali tentang sistem follow-unfollow. Itu beneran nggak, Mbak? Bisa bikin akun kita diblokir. Soalnya, Instagram itu following-nya dibatasi. Hanya 7.500 following. Jadi, saya kadang takut, Mbak, untuk melakukan follow-unfollow. Iya. Saya nggak tahu apakah benar atau tidak, tapi ada beberapa pengalaman di lapangan yang mengatakan bahwa akunnya diblokir karena terlalu sering. Nah, 7.500 setiap hari itu banyak loh. Dan itu effortnya juga besar. Kalau buat saya memang sudah terlalu berlebihan sih kalau sampai 7.500. Jadi maksudnya kita follow sampai 7.500 orang per hari kan? Mbak Rati? Ya, sebentar. Gimana Mbak? Halo, sebelumnya mohon maaf. Halo? Ya. Ya.
Soalnya gini, Instagram saya itu kan following-nya kan sudah 7.500. Dulu itu tahun 2017 saya pernah ikut kayak kelas Instagram yang pakai alat untuk apa sih? Kayak menambah following sama follower itu loh. Dan akhirnya kan terjadi perubahan Instagram. Akhirnya alatnya itu saya lupa namanya apa ya. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Akhirnya mentok tuh 7.500. Akhirnya saya mau unfollow juga takut-takut gitu. Makanya tadi Mbak bilang misalnya unfollow gitu caranya yang paling tepat, itu memang bagus. Cuman saya untuk unfollow masih terlalu takut. Itu gimana ya? Takutnya kenapa, Mbak? Apa yang ditakutkan dari meng-unfollow akun? Soalnya kan punya teman saya juga seperti itu. Kan saya udah nggak bisa follow lagi, jadi saya harus unfollow banyak lagi. Tahu-tahu nanti tiba-tiba nambah sendiri, padahal bukan saya sendiri yang Ya, paham. Karena dari mesinnya ya, Mbak. Mbak pernah download aplikasi yang penambah followers ya? Iya dulu, tapi sekarang alatnya udah nggak aktif lagi. Oke, udah di-revoke belum? Nah, itu saya tanya adminnya, katanya sih udah, tapi saya tuh belum tahu pastinya. Soalnya saya nggak merasa apa sih namanya ngefollow atau gimana, tapi dia tiba-tiba nambah sendiri. Oke, berarti itu mungkin aplikasinya masih bekerja. Pertama, untuk soal aplikasi tadi, kenapa tiba-tiba Mbak follow orang yang Mbak nggak merasa follow, di revoke dulu aja Mbak, masuk ke settingnya, kemudian di remove aja aplikasi tersebut di Instagram. Yang kedua, kalau bicara soal tadi saya tahu orang, pertanyaan saya belum dijawab, kenapa takut gitu kan? 7.500 following itu banyak banget, Mbak. Unfollow aja yang nggak penting, pasti banyak banget orang-orang negro, orang-orang nggak jelas yang postingannya juga ya begitulah gitu. Karena saya juga menggunakan aplikasi tersebut. Tujuannya supaya saya tahu experience-nya seperti apa. Iya. Kan? Unfollow aja orang-orang itu. Saya unfollow, tidak ada masalah. Bahwa nanti berdampak terhadap jumlah followers, iya, tapi nggak signifikan. Tapi nggak apa-apa juga kan? Nah, kalau yang tadi saya sarankan di depan itu bukan yang pakai mesin, tapi kita follow sendiri pakai tangan nih. Saya follow Raffi Ahmad. Saat saya follow, biasanya kalau saya belum pernah follow Raffi Ahmad, paling nggak 1 followers akan nambah. Saya follow K-pop, itu bisa 5. Gitu. Terus nanti saya unfollow lagi nih, akun yang sama saya unfollow, saya follow lagi, nambah lagi. Tapi kan sehari, saya nggak tahu, kalau saya sih nggak memungkinkan untuk bisa follow unfollow terus-terusan. Sehari saya batasin, paling 5 yang saya follow. Follow unfollow 5 figur. Follow unfollow, habis itu udah. Besok nggak ngelakuin itu. Mungkin baru saya lakuin lagi 3 hari kemudian. Harus pakai jeda juga. Jangan kemudian pengen nambah followers dari cara tersebut. Ini hanya salah satu cara. Jangan dijadikan satu-satunya cara. Ya Mbak ya. Hanya satu aja. Cara yang lain apa? Banyak juga. Pakai ads juga bisa. Ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Rati. Oke. Udah terjawab ya akhirnya. Nah, ini mungkin balik ke yang tadi tuh Mbak, biarpun belum dijawab lagi oleh Galaxy A9, tapi ini dari Mas Roger Lim, kasih tahu MP mungkin maksudnya marketplace di Facebook. Oh, kalau Pro? Nah, Pro-nya ini belum nih. Ya, Mbak, sepertinya sih promosi berbayar ya. Bisa di-up ke atas, terlalu banyak, itu bakal ditaruh di bawah. Atau mungkin yang lain dulu kali Mbak Ade. Oke, ini ada pertanyaan dari Desi Fitriana. Mbak Wiwi, saya usaha sepatu khusus sepatu kerja, seperti safety shoes, PDH, PDL, Army. Bagaimana tips untuk promosi sosmed? Ini B2B ya? Targetnya siapa Mbak? Mbak Desi boleh tahu targetnya? Halo, Mbak Desi. Halo. Targetnya siapa Mbak? Targetnya orang yang kerja Mbak. Orang yang
kerja di yang menggunakan sepatu itu. Oke, biasanya setahu saya sepatu itu kan disiapkan sama perusahaan ya? Atau biasanya orang beli Iya. sendiri sih? Kadang-kadang ada yang beli buat sendiri karena jatahnya udah habis. Kadang-kadang ada yang disediain dari perusahaan. Oh, oke. Nah, sekarang tentukan dulu targetnya Mbak Desi. Targetnya Mbak Desi itu mau ke siapa? Mau ke perusahaan atau langsung ke end user? Karena ini nanti strategi komunikasinya akan beda. Kira-kira mau ditentukan ke siapa dulu Mbak Desi? Halo? Mbak Desi? Oke, saya asumsikan misalnya itu kalau dia bisa puluhan. nggak jelas ya. Saya asumsikan ditujukan untuk end user misalnya. Ya. Jadi langsung ke B2C, langsung ke konsumen. Pertama, yang harus ditentukan adalah tadi targetnya. Konsumen itu kan luas. Siapa sih yang akan beli? End user seperti apa sih yang akan beli? Biasanya buat laki-laki, Mbak. Oke, laki-laki yang seperti apa? Laki-laki kan banyak. Mereka ada di level mana size-nya? Secara ekonomik itu kemampuannya ada di mana? Level A, B, atau C? Tentukan dulu. Oh, levelnya ada di B. Berarti laki-laki usia berapa yang biasanya beli? Itu harus tentukan dulu tuh. Kemudian kita tentukan laki-laki usianya, Mbak, saya mau menyasar di usia 35. Karena biasanya di usia tersebut sepatu mereka udah pada rusak, jadi mereka harus beli sendiri. Oke, di usia 35 plus, laki-laki. Berarti kalau di 35, mereka sudah mempunyai kemampuan beli. Karena berarti kan kalau sudah rusak, asumsinya kerjanya udah lama. Kalau kerjanya udah lama, berarti dia kemungkinan gajinya juga udah naik berkali-kali, posisinya mungkin juga sudah naik, gitu ya. Secara kemampuan beli mereka ada. Berarti kalau kita udah tahu target kita jadi tahu bagaimana mengkomunikasikan. Laki-laki punya duit, usianya udah matang. Nah, kalau sudah begitu berarti satu, pada saat kita memfoto produk kita, harus foto-foto yang relevan dengan target kita. Laki-laki di usia matang, ya jangan pakai anak-anak di usia 20-an. Jangan pakai modelnya anak-anak di usia 20-an. Kenapa? Karena anak-anak di usia, karena nanti usia 35 tidak merasa itu buat gua. Oh, ini buat anak-anak baru kali. Kalau komunikasi kita tidak dekat dengan target market juga tidak merasa bahwa lagi diajak ngomong, lagi ditawarin sesuatu. Kenapa? Karena komunikasinya terlalu jauh. Jadi tentukan dulu target marketnya. Kalau target marketnya udah ada, ini pijakan untuk bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita membuat konten kita di sosial media. Karena konten itu tidak hanya sekedar foto, tidak asal tadi Mbak Ade itu cerita ya, banyak orang asal memfoto. Secara visual cantik, tapi dia tidak berbicara atau tidak mengkomunikasikan fotonya. Kenapa? Kayak tadi, karena ketidaktahuan, targetnya sebenarnya usia 35, yang dijadiin model lagi pakai sepatu anak-anak usia 25, anak-anak gaul banget, yang gaya fotonya masih begini. Orang usia 35 kan malas, fotonya begini misalnya. Jadi kita harus tahu dulu supaya pada saat bikin konten, kontennya dekat dengan target kita. Terus nanti pada saat bikin caption, juga captionnya dekat. Diksi yang dipilih, kosakata yang dipilih, rangkaian kalimat yang akan dibuat, itu akan menjadi dekat. Karena ngobrol dengan usia 35 dan usia 20, tentu saja diksinya akan berbeda. Usia 20 kita bisa bikin misalnya, yo bro, ada yang baru nih bro, buruan bro beli. Tapi orang 35 baca ini nggak merasa ini buat saya. Bahasanya terlalu keburu-buruan misalnya. Kira-kira begitu ya Mbak Desi ya. Itu kalau buat end user. Kalau buat B2B lebih spesifik lagi karena sifatnya akan langsung ke perusahaan kan. Ya. Ini Mbak Desi sudah nggak berkomentar, mungkin udah oke ya pokoknya ya.
Oke, Oke. Mbak. Makasih. Terima Sama-sama. kasih. Oke, ini Galaxy S9 sudah kembali. Oke. Jadi tadi benar. Untuk saat ini promosi berbayar lebih efektif atau tidak, terutama di Facebook. Karena saya lihat sekarang mindset pembeli menilai harga yang ditawarkan marketplace itu jauh lebih murah. Seperti yang Mbak Wiwi sampaikan di awal bahwa pembeli sekarang sudah lebih pintar. Nah, tadi marketplace itu kan harganya menipu. Mana ada harga yang jutaan kemudian dia jual cuma 15.000. Ketika diklik ternyata bukan barang itu. Gitu kan ya? Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir. Kalau saya sih saya lebih suka promosi produk saya sendiri. Satu, bisa meningkatkan kredibilitas produk kita. Kenapa? Karena yang promosi yang punya. Yang kedua, kita bisa create advertising-nya sesuai yang kita mau, sesuai kemampuan kita. Kita mau mengkomunikasikan apa sih? Gitu. Kalau saya sih, saya lebih suka promosi berbayar karena harganya juga nggak mahal-mahal amat kok, bisa disesuaikan dengan budget kita, keuangan kita. Yang dibutuhkan adalah satu, kreativitas kita aja dalam bikin iklannya. Kira-kira begitu ya, Mas Galaxy. Jauh amat. Oke, ini Mas Galaxy tidak menjawab. Saya langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi ini dari Mas Roger Lim. Ada nggak akun Instagram coffee shop Indonesia atau di luar Indonesia yang baik dan benar biar bisa diamati, ditiru, dimodifikasi soal Instagram feeds dan ads-nya? Mungkin kalau aku tambahkan, intinya akun Instagram lah ya. Kalau tidak spesifik coffee shop, mungkin juga ada akun-akun lain yang Mbak Wiwi bisa kasih referensi buat teman-teman semua di sini. Kalau akun-akun Instagram yang sekarang ada itu rata-rata mereka cantik di visual ya. Cantik di visual, kemudian bahkan misalnya sebuah brand yang mereka terbiasa jualan online saja, itu saya lihat engagement-nya kecil. Gitu. Saya nggak bisa menyebutkan, tapi brand itu terkenal lah, dia sering jual produknya, dan bicara soal kopi itu kayaknya kalau kita nyebut brandnya udah relate banget dengan kopi. Brandingnya udah sangat kuat. Itu pun engagement-nya kalau saya bicara bagus atau enggak, tergantung dilihat dari mana. Kalau dilihat dari visual, hampir semua orang Instagram yang memang mereka concern terhadap pembuatan konten, kontennya bagus-bagus. Tapi yang bunyi, saya belum pernah menemukan. Bahkan brand-brand besar ketika saya masuk ke kelas-kelas, brand yang punya uang pun, mereka belum bisa mengkomunikasikan. Tadi yang seperti saya bilang, rata-rata mereka berpikir cantik doang secara visual. Saya kasih contoh seperti ini. Cantik secara visual sama komunikasi gimana sih? Ketika kita mau mengkomunikasikan kopi kita harus tahu dulu strength point kopi kita itu apa. Kopi kalau dianggap enak itu yang seperti apa sih? Oh, kopi kalau enak itu kremanya jadi. Fotoin kremanya. Kemudian jelaskan. Orang yang paham melihat foto kita udah pasti tergiur. Ini kita bicara tadi, targetnya paham dengan kopi. Kalau targetnya tidak paham kopi, bisa ditambahin di keterangan. Bisa ditambahin dengan bukti-bukti yang lain. Itu caranya komunikasi. Tidak hanya sekedar satu kopi difoto dari atas, ditambahin bunga, nanti diganti angle, foto lagi, yang penting punya banyak stok. Tapi apa yang mau dikomunikasikan? Nggak ada. Kamu mau mengkomunikasikan apa terhadap produkmu ini? Misalnya ketika kopi dicemplungin es batu, muncrat gitu ya. Lagi happening tuh banyak. Apa yang mau dikomunikasikan? Nggak ada. Selain ya artistik aja fotonya. Tapi apakah gambar itu membuat konsumen jadi kepengen? Misalnya, oh kepengen Mbak. Dari mana? Dari nanti saya tambahin caption. Oh bisa aja. Dingin-dingin atau panas-panas, lihat muncratan kopinya terasa enak ya guys, misalnya. Jadi orang jadi terprovokasi. Tapi kalau cuma sekedar foto doang, diupload tanpa ada penjelasan, bagi orang awam mungkin mereka bisa berpersepsi macam-macam dan akhirnya malah komunikasinya tidak sesuai yang diharapkan. Kira-kira begitu Mas.
kalau mau ditanya yang mana, saya belum bisa memberikan referensi karena buat saya punya standar sendiri. Kalau bicara soal kualitas visualnya banyak banget. Tapi yang mampu mengkomunikasikan saya belum melihat ya. Ibu, makasih. Sama-sama. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Christine Ismuranti tentang gimana efektivitasnya IGTV untuk konten marketing. Kalau efektif itu tergantung bagaimana kita bisa melakukan proses-proses digital marketing. Tidak sekedar hanya upload doang. Kalau bicaranya efektif, misalnya begini, kita sudah mendalami nih algoritmanya, gitu kan. Kalau yang dibicarakan adalah fungsinya, apakah efektif atau enggak, sepanjang pengalaman saya efektif karena satu, ini dengan asumsi videonya menarik ya, videonya membuat orang ingin terus menonton. Sehingga pertama, kenapa dia lebih efektif? Durasinya lebih panjang daripada yang ada di feed. Jadinya komunikasi atau informasi yang mau disampaikan lebih bisa luas dibanding kalau kita dibatasi waktu yang lebih sedikit. Itu efektivitasnya di situ. Kemudian lebih menarik aja, jadi kita berasa punya channel sendiri. Jadi lebih cool. Secara branding juga bisa meningkatkan nilai brand kita. Tapi ya tadi effortnya besar. Kalau mampu nggak apa-apa, dioptimalkan aja, bagus itu. Oke. Semoga cukup ya jawabannya ya dari untuk Christine. Ini kembali dari Putih yang tadi yang jualan ayam dan bebek. Masalah konten. Apakah untuk produk makanan itu harus intensif? Misalnya setiap hari harus at least 1 post. Apakah banyaknya post itu berpengaruh untuk bertambahnya followers, engagement, sampai conversion? Pengalaman saya, iya. Saya punya akun yang saya biarkan dikelola dengan apa adanya. Saya tidak involve di situ. Supaya saya nanti ketika ngajak ke UMKM, saya jadi tahu. Maksudnya begini, UMKM kan mungkin punya keterbatasan, termasuk keterbatasan pengetahuan dan skill dalam mengoptimalkan akun tersebut. Jadi saya minta ponakan saya untuk mengelola akun tersebut. Saya biarkan, saya hanya memberikan kisi-kisi dan segala macamnya. Selanjutnya, dia berjalan sendiri. Yang saya amati, terkadang ada rasa malas untuk posting. Yang saya lihat, saya biarkan sampai mungkin ada kali kadang-kadang sebulan nggak posting. Dampaknya apa? Ketika posting lagi, lesu. Padahal dulu ketika dia rajin, ponakan saya kebetulan jago bikin caption. Kalau mau dilihat, itu setiap kali dia bikin caption, yang komen banyak. Yang DM, yang ngajakin bercandaan banyak. Saya kebetulan bisa masuk, jadi saya bisa baca DM orang itu yang kadang-kadang geli dengan status ponakan saya itu. Tapi kemudian dia malas. Ketika dia malas itu, untuk genjot engagement jadi lama, jadi panas, jadi turun lagi. Jadi yang saya amati adalah apakah perlu membuat konten secara konsisten? Iya, perlu. Apalagi ketika kita sudah tahu nih engagementnya bagus, berarti orang menunggu. Berapa maksimalnya? 1 aja sehari. Kalau sehari aja nggak mampu, 2 hari lah. Jangan terlalu lama. Karena biasanya nanti untuk manasin followers kita itu juga jadi lama. Kalau bisa idealnya sehari 1. Kenapa nggak sehari 3, Mbak? Ya ini tadi, bicara soal algoritmanya sih Instagram. Instagram itu hanya menampilkan pertama kali di newsfeed itu adalah, jadi kan ada gini, ada sekitar 20% orang yang akan terpapar secara langsung, 20% follower kita. Ya. Kita tahu ya, postingan kita tidak akan mungkin dilihat oleh semua follower. Kita punya 19.000 belum tentu. Dalam waktu yang bersamaan dia lihat. Jadi hanya dibatasin sama kayak di Facebook. Kalau nggak salah sekitar 20%. Di awal. Nanti 20% lagi begitu. Nah, pada saat kita posting pertama kali, hari ini saya posting 1, itu saya punya kesempatan untuk ditampilkan. Ads rank-nya segitu. Sama si Instagram. Postingan kedua lebih sedikit. Karena Instagram mengutamakan yang pertama kali.
Karena Instagram harus memberikan ruang juga kepada yang lain. Mestinya berpikir begitu. Karena sama seperti Facebook, Instagram itu saat ini mengutamakan kenyamanan dan hubungan dekat antar follower atau yang follow. Hubungan dekat itu seperti apa? Sebenarnya kalau menurut saya satu postingan itu bahkan bisa buat sampai 2 hari. Kalau kita tahu strateginya menaikkan postingan itu di newsfeed. Kalau saya, ini tipsnya adalah, saya posting hari ini, kemudian nanti ada banyak likes, ada komen. Saya biarkan dulu, nggak saya respon. Kalau memang saya mau mencapai reach atau impresi yang besar. Kalau enggak, ya saya bisa respon sekarang. Tapi kalau saya punya tujuan, saya biasanya nggak akan langsung respon. Saya biarkan dulu, nanti baru siang atau sore saya respon. Biasanya postingan saya akan naik lagi ke newsfeed, semua follower saya. Orang-orang yang tadi pagi belum sempat melihat postingan saya, dengan dinaikkannya postingan saya ke atas karena saya menjawab komen yang tadi belum saya jawab, terpapar nggak postingan saya? Jadi terpapar kan? Jadi kita punya kesempatan untuk meningkatkan reach dan impresi dari tadi fitur-fitur yang ada di sosial media. Makanya diirit-irit kalau mau ngasih love di samping komen orang itu diirit-irit, disimpan supaya nanti akun kita bisa naik, postingan kita bisa naik lagi di newsfeed. Itu sama kayak di Facebook. Itu cara paling sederhana supaya kita bisa menambah reach dan impresi. Tapi kalau nggak ada yang komen ya, suruh suaminya komen, istrinya komen, adiknya komen, tetangganya komen, sahabatnya komen. Komen ya, lu komen jam 10, lu komen jam 12, lu komen jam 3 sore, oke? Nanti jam 7 malam lu komen ya. Kalau punya keluarga besar, seneng banget tuh. Jadi itu postingan kalau kita lagi promo bisa naik tanpa menggunakan ads misalnya. Itu strategi yang bagus banget sih. Menurut saya pasti berguna untuk semua teman-teman di sini yang memang sering merasa bahwa kayaknya fotonya udah bagus secara visual. Caption juga sangat menarik, tapi kok di situ-situ aja. By the way, ini dari Mas Roger Lim nanya ini, minta di share akun sosial media yang di-manage sama keponakannya Mbak Wiwi. Kopi Mbak Nyai, sebentar ya. Kopi Mbak Nyai adalah dagangan Mbak Nyai alias Ibu Wiwi. Tadinya, saya mau cerita nih sama teman-teman. Saya membuat akun itu karena tadi, saya pengen punya sebuah brand kecil yang nanti ketika saya masuk ke kelas-kelas UMKM itu saya bisa memberikan pengalaman saya. Karena kalau saya kasih pengalaman saya mengelola brand besar, agak nggak apple to apple, karena brand besar kan punya sumber daya, baik itu manusia maupun duit gitu kan. Meskipun secara strategi sama, tapi gimana caranya supaya dekat nih dengan orang-orang yang mempunyai keterbatasan. Makanya saya bikin akun tersebut. Alhamdulillah, kok laku, kok rame. Jadinya saya seriusin. Kalau ada yang mau ya, jadi reseller saya boleh. Jualan. Ini akunnya Kopi Mbak Nyai. Udah di-follow nih sama Mas Roger? Oh, udah ya. Udah. Nah, semuanya ini organik. Semua dilakukan secara organik, hanya menggunakan strategi yang saya berikan keponakan saya. Di tahun pertama saya biarkan sampai di awal tahun ini. Baru saya kemudian menggunakan strategi yang agak lebih proper lagi untuk genjot itu. Ini strategi yang tanpa ads sama sekali, jadi masih tetap organik ya Mbak ya? Saya udah pakai ads untuk penjualan. Jadi saya ada beberapa yang saya bikin paket-paket murah itu saya pakai ads. Saya pakai ads nggak pernah banyak, maksimal 100.000. ROI-nya yang paling banyak saya dapatkan, tadi saya bicara momen itu, sekitar hampir lebih 900%. Atau lebih ya. Saya itu cuman 70.000 sekian, 78 lah, duit yang saya gunakan. Pembelanjaan orang beli itu yang saya dapat 2,7 sekian, 2,7 sekian. Harga kopi saya kan cuma 30.000, itu artinya yang beli banyak. Karena duit yang masuk sekitar 2,7. Hanya dengan ads yang kurang.
Kenapa berhasil? Satu, momen. Ketika saya coba lagi di tempat penjualan yang lain, di paket yang lain, hasilnya tidak sama. Ternyata saya pelajari, oh ada momen ini. Oke. Jadi itu penting banget ya. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak ya. Boleh. Oke, ini pertanyaan dari Midkong dan juga dari Mega Nababan. Saya jadiin satu aja karena pertanyaannya serupa. Ini dari Midkong ya. Saya menjual F&B business beef rice bowl. Ini dia buka di Pasar Santa. Dan sedang switch menjual daging dan bumbu. Saat ini saya mengubah target market saya yang tadinya anak muda, sekarang jadi ibu-ibu muda yang punya anak dari TK sampai SMP, karena menurut dia jauh lebih bekerja. Nah, dengan kondisi seperti ini, dengan perubahan target market, apakah ada strategi khusus dalam promosi? Oh iya, tentu saja. Jangankan target marketnya, target market diubah itu berarti mengubah semuanya. Jadi ibu-ibu nggak bisa mengubah target market seenaknya. Target market itu adalah fundamental di awal. Kalau ibu-ibu mengubah, itu mengubah dari awal lagi. Jadi pada saat kita mau mempromosikan sesuatu, itu atau membuat produk, kita harus sudah tahu targetnya siapa. Nama produk itu berpengaruh. Jadi kalau targetnya kemudian, karena nama kan nggak bisa diubah sewaktu-waktu. Yeah. Kecuali ibu mengubah jenis produknya bisa. Nah, makanya yang pertama kali harus dipikirkan itu tadi. Kalau mau mengubah target market, berarti semuanya dari awal lagi. Dari baru lagi komunikasinya. Jadi nggak bisa tiba-tiba di awal saya jualan kopi, Mbak. Awalnya target saya untuk usia 20-an, tapi di tengah kayaknya anak-anak yang lebih banyak beli 35. Jadi saya ubah targetnya jadi 35. Kesalahannya bisa jadi karena komunikasi kita, bukan karena anak 20-an nggak bisa beli. Komunikasi kita mungkin nggak dekat ke 20, tapi dekatnya ke 35. Jadi by nature seolah-olah anak 20 nggak tertarik, padahal karena kesalahan komunikasi kita. Jadi yang dekat malah 35, terus kita mengubah. Ya nggak apa-apa kalau itu, karena kita kayak cuman belokin aja, karena targetnya udah jadi. Hanya kemudian, sebenarnya secara nggak disadari komunikasi kita sudah ke sana, jadi nggak ada perubahan. Tapi kalau sekarang ini komunikasinya segala macamnya udah ke 20-an, semua lah pokoknya semua Mbak, pembeli saya sekarang juga 20 dan segala macam, dari mulai branding, warna itu sudah ke usia 20. Tiba-tiba saya mau ke 35, itu di branding. Itu mengulang semuanya. Nah, yang dimaksudkan tadi, apakah rebranding atau karena sekarang ternyata pembelinya salah? Itu yang mana dulu nih? Ini Midkong boleh bantu jawab, atau saya coba mungkin jelasin karena saya sendiri udah pernah coba ini ya. Dari yang tadinya rice bowl, itu kan artinya siap makan. Anak muda ceritanya nih, jalan-jalan ke Pasar Santa, beli makanan yang sudah jadi. Tapi karena sekarang ada PSBB dan lain-lain, sepertinya diubah yang tadinya rice bowl, mungkin rice bowl sekarang tidak segitu sellable-nya, karena bukan untuk nongkrong dan makan. Sehingga yang dijual adalah daging yang tinggal dimasak sendiri, sudah ada bumbunya. Makanya targetnya berubah. Kalau anak-anak yang biasanya beli rice bowl mungkin nggak kepikiran untuk masak lagi di rumah. Maunya yang ready to eat, bukan ready to cook. Ya, gimana tuh Mbak? Ini kecuali kalau misalnya nanti mau ditambahin Midkong atau yang lain, Nababan, Mega Nababan bisa tambahkan di chat ya. Iya, sudah dijelaskan dengan Mbak Ade dengan jelas. Terima kasih. Jadi gini, kalau tadi karena kita harus switching Mbak, karena dengan kondisi yang ada, kemudian kita harus mengubah produk kita menjadi produk yang tidak dekat dengan target kita. Sebenarnya anak-anak ini, satu anak ini berarti punya rumah, ya kan? Baik dia di kosan maupun di rumah sendiri. Dimungkinkan nggak anak-anak ini masak produk kita? Kalau memang produk kita buat mereka, bentuknya mau kayak apapun tetap akan diburu. Sepanjang komunikasinya memang tetap buat mereka. Contohnya, misalnya tadi rice bowl-nya diganti, berasnya atau sudah ada nasi yang nanti tinggal dipanasin dan semuanya tinggal dimasak, tinggal komunikasinya aja. Yo guys, daripada bengong
video games, masak di dapur yuk. Orang-orang anak muda itu merasa, oh iya buat gue ya. Terus semua komunikasinya arahnya ke sana. Tapi kita pelajari dulu perilaku anak-anak di usia 20-an itu ketika PSBB itu biasanya ngapain? Main games. Terus apa? Nah, dekat ke situ. Komunikasi dekatkan ke hal-hal yang memang dekat dengan mereka. Jangan komunikasikan ke hal-hal yang ibu-ibu, mari masak, yang beli ibu-ibu. Anak-anaknya, meskipun nanti yang masak ibunya, tapi dia tetap pengen beli nggak? Kalau memang itu produk buat dia. Dimungkinkan mereka akan beli. Karena kayak dikasih ide atau diingatkan. Lo daripada mager atau pacar masakin nape? Nih udah tinggal dimasakin, bisa dapat nilai plus nih buat pacar. Komunikasinya tetap buat mereka. Jadi jangan diubah targetnya, agak susah nanti. Kalau memang itu udah buat mereka. Kira-kira begitu, tinggal komunikasinya aja yang di-adjust. Oke, Hani, Pamela ada Oke, pertanyaan tambahan? Enggak, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Sama. Mega Nababan, ada tambahan kah? Udah, Mbak. Semoga sudah Terima cukup kasih. terjawab ya. Iya, sama-sama. Kemudian ini ada pertanyaan dari Marlangen Perwita. Ini pertanyaannya sebenarnya sama-sama pertanyaanku nih, Mbak. Mengenai layout Instagram. Untuk sebuah account produk, feed layout-nya itu lebih baik yang memiliki template seragam, yang misalnya tone warna atau desainnya serupa, yang rapi banget, atau feed layout yang spontan aja, nggak menggunakan template. Jadi ini pertanyaannya, aku langsung lanjutkan dengan pertanyaanku aja ya, karena mirip. Apakah lebih baik nih Instagram tuh jadi yang aktif emang terus-terusan posting, atau yang bentuknya kalau kita masuk ke account-nya, buka dia itu langsung jadi seperti katalog yang lebih mirip galeri. Jadi cantik dan udah produknya cuma itu. Let's say ada 12 menu aja sama foto tempatnya, terus dia nggak pernah update lagi. Yang penting orang pas lihat, oh itu tempatnya, oh menunya itu. Kayak gimana nih Mbak? Oke, satu, bicara soal fit. Kalau saya pribadi, selera saya pribadi, saya itu pembosan. Jadi kalau fitnya terlalu rapi buat saya bosan melihatnya. Kayaknya monoton buat saya. Untuk pertama kali kayaknya cantik, tapi kalau kita lihat secara umum jadi boring. Karena apa? Ya begitu doang template-nya, gitu kan. Meskipun tampilannya cantik, warna yang dipilih manis gitu ya. Nah, yang kedua, kenapa saya tidak pernah menyarankan untuk bikin feed yang senada? Karena Instagram itu yang utama akan ditampilkan kan cuma single feed. Yang akan nongol pertama kali di tempat masing-masing follower kita adalah single feed, bukan keseluruhan feed kita. Keseluruhan feed kita itu adalah ketika orang datang ke profil kita. Berarti itu adalah alur kedua. Berarti yang diutamakan adalah single feed-nya dulu aja. Buat apa kita cantik-cantik bikin tone yang senada, tapi kalau single feed-nya aja tidak mengkomunikasikan apapun. Kita tidak sedang berbicara bahwa Instagram kita harus senada dan segala macam kayak Instagram influencer. Tapi kita sedang jualan. Jadi fokuskan di situ. Single feed aja dulu. Kemudian bikin fotonya yang memang menarik. Kalau kita jualan, ya memang kita harus punya biaya. Kalau nggak punya biaya, kita belajar, berarti punya skill untuk bagaimana caranya membuat foto produk kita secara visual itu terlihat cantik. Kalau secara single feed cantik, orang udah akan tertarik. Karena begitu orang datang, feed yang rapi pun tidak akan menjadi ukuran. Maksud saya begini, kalau single feed kita udah benar-benar cantik, masing-masingnya cantik, meskipun ketika dilihat secara utuh itu tidak ada tone and manner-nya yang senada, orang tetap akan beli kalau emang fotonya menarik dalam satu single yang kita ingin lihat. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi mau seperti apa, buat saya utamakan dulu yang single feed-nya. Fokusnya di situ. Foto yang benar-benar bisa mengkomunikasikan strength point dari produk. Foto yang benar-benar bisa mengkomunikasikan apa sih yang mau disampaikan. Kalau misalnya tadi rice bowl yang shifting ke ready to cook. Foto dulu yang bisa membuat orang-orang di usia 20 tahun itu terprovokasi beli.
challenge-nya di situ, komunikasinya di situ sebenarnya bagi teman-teman. Bukan hanya sekedar foto. Bagaimana ketika target kita melihat foto ini, mereka jadi pengen. Misalnya, karena kita ingin mengkomunikasikan fotonya, kamu bisa masakin buat pacarmu loh. Cari sepasang anak muda berkasih-kasihan, lagi masak atau apapun, yang bisa memberikan ide kepada target kita. Yang bisa membuat orang jadi terprovokasi ketika melihat konten kita. Itu lebih powerful daripada kita berpikir, gimana ya caranya tone and manner-nya supaya sama, warna apa ya habis waktu kita untuk hal-hal yang sebenarnya tidak dipikirkan secara penting oleh target audiens kita atau target market kita. Iya. Kira-kira. Berarti Mbak, kalau misalnya di Instagram itu juga suka ada feed yang sebenarnya satu foto, tapi dipecah jadi 3 atau 6 atau 9, sehingga kita harus membuka profilnya dulu untuk melihat satu gambar besar. Nah. Tapi untuk single post kita hanya melihat sebagian aja. Itu berarti nggak terlalu efektif dong ya? Sangat. Saya tidak pernah menyarankan malah. Kecuali kita punya kreativitas, 9 foot masing-masing. Saya tetap balik lagi ke single footnya itu berbicara. Itu bicaranya kreativitas. Nggak apa-apa mau dipecah. Itu bagian juga dari kreativitas kan. Saya mau tata 9 kolom gitu. Tapi jadikan masing-masing kolomnya itu orang lihat tahu. Jangan masing-masing kolomnya, yang kolom pertama jadi cuma putih doang, nggak ada apa-apanya. Orang kan akan langsung skip. Nggak semua orang mau datang ke profil kita. Itu yang harus kita pahami. Kalau kita melihat, kembali lagi ke teman-teman, kalau kita melihat ada cuma foto, gambarnya putih doang, mau nggak ngeklik? Sebagian mau, sebagian tidak. Nah, jangan sampai ada yang sebagian tidak, karena berarti kita udah kehilangan potensi impresi di situ. Jadikan kalau kita udah naik tayang, semua orang lihat. Jangan sampai kehilangan momen. Oke, thank you. Itu jadi pertanyaan karena saya sering sekali melihat memang seperti apa yang saya sampaikan ketika mempromosikan kelas ini. Jadi banyak sekali akun-akun yang cantik, tapi apakah itu efektif? Apakah cukup merepresentasikan produknya ataupun jasa yang dijual? Untuk Mbak Marlangin, Mbak atau Mas? Ini semoga terjawab ya. Ya, makasih ya. Terima kasih. Waktunya sudah mau habis, tapi ini masih ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Rati Suci Wulandari. Dia masih penasaran nih Mbak, gara-gara tadi Mbak Wiwi bilang, kan kalau ada komen atau like, kita responnya nunggu nanti nih, kalau kita mau naikin reach-nya. Tapi dia jadi penasaran, karena katanya pernah dapat info, kalau ada yang komentar atau like di saat itu juga harus langsung dibales, maksimal 1 jam, supaya bisa dilihat banyak orang. Jadi, algoritmanya naik. Kalau lebih dari itu balesnya, katanya nggak ngefek atas respon dari mereka itu. Itu gimana Mbak? Seperti story Instagram juga sama, katanya maksimal 1 jam. Saya tanya dulu ke teman-teman. Teman-teman pernah nggak melihat akun following teman-teman yang baru diposting kemarin tiba-tiba naik hari ini, pernah nggak? Pernah, sering. Ya udah, itu jawabannya Mbak. Jadi yang tadi dibilang berarti nggak benar. Karena algoritma Instagram itu sama dengan Facebook. Setiap terjadi interaksi itu baik like, share, ataupun komen, ataupun interaksi kita ngasih tombol love yang di sebelah kanannya komen, itu bagian dari interaksi. Itu akan dinaikkan lagi di newsfeed sama Instagram, sama Facebook. Di Facebook, kita bahkan postingan setahun yang lalu, kalau kita komen hari ini, naik nggak? Naik. Yeah. Nah, itu artinya, tadi saya bilang ngasih tips adalah begini, ini 2 hal yang berbeda ya. Kalau kita bicaranya soal bagaimana memberikan respon yang bagus, sebagus-bagusnya adalah ketika ada orang komen langsung dijawab. Ini kalau kita ingin memberikan service yang bagus. Tapi ini hanya untuk brand-brand yang memang komennya banyak banget, engagement-nya udah jadi banyak. Ini kalau buat brand UMKM yang bahkan boro-boro Mbak 3, 1 aja kadang kagak ada gitu kan komennya, itu perlu diakalin.
bahwa tadi kalau misalnya hari ini jam sekarang Mbak Ade komen di kopi Mbak Nyai, misalnya Min ada kopi apa aja, saya jawab 2 jam lagi Mbak Ade masih merasa bisa terima nggak? Misalnya saya responnya gini, mohon maaf Mbak Ade, baru lihat tadi habis di jalan, kopi kami ada begini. Mbak Ade masih bisa terima nggak? Saya mau reply, saya udah beli kopi lain, Mbak. Oh nggak apa-apa. Loh, oh mohon maaf, kalau kalau di saya kalau yang begitu akan jawab, oh mohon maaf Mbak, atas ketidaknyamanannya. Mungkin nggak dapetin dari Mbak Ade, tapi impresinya naik. Tapi reach-nya naik. Ya. Jadi tinggal dipilih, karena ini 2 hal yang berbeda ya. Tadi kan bicaranya bagaimana meningkatkan impresi sama reach. Kalau bicaranya layanan atau servis, tentu saja saya akan menyarankan dijawab secepatnya. Tinggal bagaimana kreativitas teman-teman menggabungkan antara keduanya. Supaya layanan bisa tetap oke, tapi saya dapat impresi dan reach juga. Iya. Kira-kira begitu. Cukup ya Mbak Rati ya? Semoga dipahami. Oke, nah ini saya bacakan pertanyaan terakhir nih dari Mas Alexander. Benar nggak Mbak Wiwi, ini apakah ada peak hours yang memang harus diperhatikan untuk posting Instagram? Sehingga bisa lebih diperhatikan, terlepas dari algoritma yang dilakukan oleh Instagramnya sendiri. Peak hours itu justru bagian dari algoritmanya Instagram. Kalau kita menjadikan akun kita akun bisnis, itu Instagram akan ngasih tahu. Sebaiknya berdasarkan perilaku followers kita, itu jam-jamnya, jam kapan aja sih yang efektif atau tadi peak hours-nya, kita ikutin aja jamnya itu. Itu adalah jam-jam followers kita berdasarkan algoritmanya Instagram. Yang nggak mungkin salah gitu, karena dia yang punya data keseluruhan pengguna kan. Jadi jangan diikutin peak hours-nya orang lain. Jangan kalau saya bilang, oh peak hours-nya itu dari jam 9 sampai jam 3 sore. Padahal followers-nya, akunnya Mas Alexander tidak mengatakan demikian. Analitik mengatakan bahwa akunnya Mas Alexander itu followers-nya, peak time-nya itu jam 12 sampai jam 9 malam. Ikutin yang itu, jangan ikutin saya. Karena itu yang ngasih si Instagram-nya. Jadi dilihat di analitik, itu yang jadi acuan. Nah, oke. Pertanyaan lanjutan, biarpun tadi saya bilang udah terakhir, tapi saya jadi penasaran nih Mbak. Kalau misalnya ternyata Mas Alexander ini peak hours si followers-nya jam 1 malam, apa yang bisa dilakukan sementara misalnya Mas Alexander udah tidur jam 10? Kalau kita lihat dari Bagan, biasanya tuh mereka ada durasinya agak panjang, nggak mungkin cuma 1 jam. Jadi peak hours-nya adalah misalnya dari jam 1 sampai jam 5. Kalau kita nggak bisa ready jam 1, ya kita bisa ngikutin jam 5 atau pakai schedule. Oke. Soalnya, oke. Berarti ini karena waktunya sudah mau habis, saya mencoba untuk memberikan sedikit kesimpulan untuk teman-teman, terutama UMKM dan UKM yang sudah punya akun, berarti sebaiknya berpindah kalau misalnya akunnya masih akun personal, menjadi akun bisnis ya Mbak Wiwi ya, supaya bisa melihat analitik, bisa pasang ads, bisa memaksimalkan penggunaan sosial media. Terus tadi seperti yang Mbak Wiwi bilang, bagaimana mengidentifikasi, bagaimana menentukan target market, kemudian mengkomunikasikan sesuatu, itu jadi satu paket. Nggak bisa cuma pintar berkomunikasi. Kemudian, tadi Mbak, artinya dengan halo? Iya, Bu Ade. Sinyalnya putus-putus. Mungkin bisa di overhandle Mbak Dela. Oke.
Ya. Bisa diulangi lagi Bu Ade, sinyalnya putus-putus. Oke, ya. Ya. Mengenai bagian akunnya masih akun personal, diubah menjadi akun bisnis supaya bisa ditarik analitiknya, bisa memasang ads. Jangan lupa tadi semua tips dari Mbak Wiwi tentang bagaimana mengkomunikasikan sesuatu, menentukan target market. Kita juga harus tahu mana aja sih akun sosial media yang harus dipegang, karena tadinya saya pikir bahwa kita harus memiliki semua akun. Tapi kalau tadi saya sudah top 5-nya, misalnya ada YouTube, ada WhatsApp, dan lain-lain, tapi saya pikir, oh YouTube saya mungkin punya waktu untuk membuatnya, berarti lupakan. Kita akan melihat yang mana yang sesuai dengan kemampuan. Betul begitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Nanti-nantinya kalau misalnya teman-teman masih mau bertanya dengan Mbak Wiwi, bisa di-follow juga Instagramnya Wiwi Wae. WIWIK-WAE. Kemudian juga beliau nih aktif di Twitter @Mbak Nyai ya? Iya. Cuman kalau di Twitter udah jarang Mbak Ade. Saya sebenarnya lebih aktif di Facebook. Tapi kalau di Facebook saya tidak memfollow orang-orang yang saya tidak kenal, atau saya tidak approve orang-orang yang saya tidak kenal. Jadi mohon maaf, di Instagram aja. Oke, di Instagram kalau begitu. Ya, kemudian saya mau menyampaikan bahwa program ini adalah program konsultasi MESCO yang merupakan bagian dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kami juga masih ada banyak program-program lain yang tidak hanya terkait kuliner, namun juga fashion, budaya, dan lain-lain. Sehingga kalau teman-teman mau mencari jadwalnya, itu bisa dilihat di Instagram minggu saya punya acara yang sesi yang sama di hari Rabu pukul 1 sampai pukul 3. Informasi selanjutnya akan bisa ditampilkan di Instagram. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman untuk waktunya mengikuti sesi kali ini. Semoga kita semua dalam lindungannya sehat terus dan usaha teman-teman masing-masing juga berjalan lancar sampai semua ini berakhir. Terima kasih Mbak Wiwi, terima kasih banyak untuk waktunya dan informasinya yang sangat berguna pastinya buat kita semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, selamat sore.